Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusita Endawati Wijaya, NIM 060 dari kelas Sosiologi 2019B. Di sini saya mau melakukan wawancara kepada informan berkaitan dengan teori modernitas dari jargon Harbenas yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Teori modernitas ini saya terapkan pada dunia pendidikan saat ini yang pemerintah melakukan kebijakan pembelajaran daring dari rumah selama pandemi COVID saat ini. Di sini saya sudah bersama teman saya. Silahkan perkenalan dulu. Ya, perkenalkan nama saya Wilita Asmaradia Abadi dari jurusan Teknik Informatika. Ini masih semester 4. Semester 4 ya. Iya. Di sini saya mau bertanya-tanya, kan Willy sudah semester 4 nih. Jadi sudah mengalami pembelajaran secara offline. Terus kemudian secara tiba-tiba waktu bulan Maret tahun lalu kita diumumin bahwa kita diliburkan, katanya 2 minggu, ternyata sampai setahun kita kuliah online. Jadi adaptasinya gimana sih dari setahun yang lalu ketika kita pembelajaran online pertama kali, kemudian sampai saat ini hampir setahun, itu adaptasinya gimana sih? Sebenarnya kalau dibilang susah ya, soalnya kita juga butuh offline maksudnya, terus kayak daring-daring kayak gitu-gitu. Mungkin kalau teman-temannya sendiri kayak ada wifi di rumah, mungkin bisa internetnya bisa lancar. Cuma kan nggak tahu kalau teman-temannya yang di luar sana itu nggak menggunakan wifi kayak gitu-gitu. Terus kalau adaptasi sendiri ya udahlah, dijalanin aja, mau gimana kita lanjut aja nggak gitu bisa, ya. iya, nggak bisa protes gimana. Terus kayak pembelajaran daring ini membantu kamu apa justru sebaliknya sih, kayak menyusahkan kamu ketika pembelajaran daring? Kan pembelajaran daring ini hanya via di rumah gitu, nggak harus ngekos, nggak harus mikirin makan kayak gitu. Itu gimana sih menurutmu? Ya sebenarnya ada kelebihan dan kekurangannya sih. Kayak kalau kelebihannya mungkin kita di rumah terus lebih ngirit kalau soal biaya ya. Yeah. Soalnya nggak ngekos, makannya pun lebih terjamin kalau di rumah. Kalau di sana kan mungkin kita bingung mau makan apa hari ini kayak gitu-gitu. Cuma kalau kekurangannya yaitu kayak eh, kadang dosennya itu ngasih tugasnya banyak kayak gitu. Betul, terus itu. ngasih materinya pun kadang dikasih kadang enggak kayak gitu-gitu ya, kayak gitu sih kalau kelebihan kekurangannya sendiri. Jadi kayak kendala-kendala yang dihadapi itu seperti kalau di rumah itu banyak juga ya. Iya, banyak Lebih enak di kampus iya. sebenarnya. Terus kayak di sini kan pembelajaran online ini termasuk dalam modernisasi dalam pendidikan. Nah, menurut teorinya jargon Habsnas sendiri, itu modernitas itu seperti kayak proyek yang belum selesai. Istilahnya kayak kita menyelesaikan masalah satu, namun dalam solusi tersebut itu muncul masalah baru, sehingga kayak pembelajaran online ini menyelamatkan kita dari virus Pandemi. COVID ya. Iya. Kemudian namun pembelajaran online ini juga menimbulkan masalah baru bagi kita. Iya. Seperti itu. Seperti kayak kalau saya kan tinggalnya di pegunungan ya. Jadi kayak ketika pemadaman itu kita sudah kehilangan sinyal gitu loh. Kita terpaksa waktu kuliah online tadi terpaksa untuk memasang wifi. Namun ketika pemadaman itu sudah bingung, kita kelayapan mencari sinyal sampai di pinggir jalan seperti Iya, itu. iya kayak gitu sama kok, saya juga kayak Kamu gitu juga sih. begitu? Iya, kayak gitu. Terus kayak ini kalau di rumah itu kadang menyesuaikan, kadang harus bantu orang tua kayak Iya. gitu. Terus Jadi harus menurut benar-benar pengalamanku menyesuaikan. sendiri juga dosen itu walaupun kuliahnya fleksibel jadwalnya, tapi kadang ini suka mendadak gitu Iya, loh. iya bener-bener kayak gitu. Sama aku juga kayak gitu sih sebenarnya. Tapi kayak gini, mungkin nggak tahu ya jadwalnya dosen itu kayak gimana, kan kita juga nggak tahu. Tapi kadang nggak tahu kan si mahasiswanya itu di sisi lain itu sibuk apa enggak Iya, kayak gitu punya gitu. aktivitas lain, Nah mungkin iya. ada yang kerja atau lagi bantu orang tua gimana gitu. Jadi kadang juga bingung iya, menyelesaikannya gitu loh. iya, Walaupun
seperti kebanyakan orang kalau kuliah online itu bakal fleksibel, tapi juga kadang menyulitkan gitu. Iya, tapi sebenarnya ya itu ada kekurangannya juga ada kelebihannya sih. Nah, pembelajaran daring ini otomatis kan kita menggunakan laptop, handphone maupun aplikasi dalam pembelajaran. Nah, apakah semenjak kuliah online ini Willy sudah istilahnya udah mengetahui atau udah beradaptasi tentang hal tersebut gitu? Kalau itu berjalan aja sih, kayak mau nggak mau kan, bisa nggak bisa kita harus dipaksa kan. Jadi ya udahlah, mau gimana lagi, namanya juga tanggungan, terus emang kewajibannya kayak gitu, ya udah jalanin aja. Berarti sih. sebelumnya udah mengenal Jimit sebelum kuliah online, apakah sudah mengenal Jimit, Zoom seperti itu apa belum? Sudah sih, tapi kayak penggunaannya mungkin belum soalnya kita kan juga nggak pernah daring kayak gini-gini, terus dikenalin kayak gitu, ya udah kita belajar terus ya kayak gini sih akhirnya. Nah, apa kan ini aktivitas kuliah online kan di rumah, jadi otomatis perubahan dalam perilaku itu juga terjadi gitu loh. Nah, perubahannya kayak gimana sih? Ya mungkin banyak sih yang yang ngerasain kayak gitu ya, bukan cuma aku, bukan cuma Yusitanya sendiri kan, hampir mayoritas orang gitu ya. Iya, hampir semua orang itu kayak gitu. Nah, cuma ya ada sih temen yang maksudnya yang tetap baik, ada juga yang temennya apatis kayak gitu ada. Cuma kayak selama online itu kayak kita itu bener-bener mengenal mereka, sebenarnya mereka itu kayak gimana sih, kayak gitu-gitu. Ya kadang kita kan butuh bantuan, ternyata cuma di read doang atau nggak di read gitu kan. Iya, bener-bener tanya-tanya gitu. Tugas biasanya kayak gitu. Nah, perubahan perilakumu kan ketika di waktu pembelajaran online di kampus, kita kan tatap muka berinteraksinya dengan teman-teman. Nah, saat ini kita kan hanya sama via online juga, via HP, cuma via handphone, itu bagaimana? Kalau dari saya sendiri sih ya, kalau dari teman-teman nggak tahu. Kalau dari saya sendiri itu ya masih bagus, kayak masih terjalin bagus gitu loh sama teman-teman yang lain. Cuma ya kadang ada yang berbeda, kadang ya namanya manusia kan kita nggak tahu ya. Terus kadang mereka sibuk atau gimana, terus kita yang gopui mereka, terus ini gimana kayak gitu. Tapi kan kita juga harus harus bertoleransi kayak gitu sih. Kadang ya udahlah, gimana lagi kayak gitu, cuma bisa ya udah jalanin gitu aja. Pokoknya pandemi ini kita beradaptasi lah gitu ya. Kalau dipikir berat nanti gini, saya juga bertanya, ketika Willy kan kuliah di jurusan teknik informatika, sedangkan teknik informatika itu kayak rumit banget, kita harus di depan laptop terus ngoding kayak gitu, seperti gitu. Nah, itu membuat Willy itu kayak gimana sih, apa yang dirasakan itu kayak capek atau gimana, apa butuh teman gitu, apa gimana? Iya, kalau selama online itu kayak gimana ya, ini tuh gimana sih caranya kayak gitu. Kadang banyak pertanyaan, soalnya namanya ngoding, terus kalau bikin aplikasi, bikin web kayak gitu butuh rumus-rumus yang banyak. Terus kadang kita nggak ngerti kayak gimana, apalagi kan aku perempuan nih. Kalau yang cowok-cowok mah gampang ya. Terus kayak gitu ya, butuh temen sih sebenarnya. Cuma ya kita harus bener-bener belajar. Tapi aku punya kelebihan sih di online ini, kayak kita harus dipaksakan untuk belajar kayak gitu, belajar mandiri gitu ya. Jadi nggak harus ngegantungin orang. Kalau kita offline kan mungkin kita ngegantungin teman ya, kayak ini gimana sih, kayak belajar bareng, mungkin bisa sharing bareng. Yang Twitter biasanya digantungin gitu ya. Terus kalau selama online itu ya emang sih yang pinter itu banyak teman-teman yang ngebantu. Cuma kan kita harus mengetahui mereka kesibukannya apa, kita kesibukannya apa, kayak gitu. Itu harus tahu kayak gitu. Terus benar-benar harus dipaksa, terus semakin dipaksa belajar, terus akhirnya bisa sendiri, kayak lebih bersyukur aja gitu. Soalnya kemarin nggak bisa, masih banyak errornya kayak gitu, terus sekarang ternyata errornya kayak gini, caranya kayak gini luar biasa gitu. ya. Jadi
pernah nggak sih ngalamin kayak capek gitu, kayak stres gitu ke tugas sendiri, nggak ada temen curhat gitu, gimana? Pernah apa nggak sih? Sering banget itu sampai Terus cara begadang-begadang kayak ngatasinnya gitu. gimana itu? Ya cuma apa ya? Mungkin video call lah sama Iya, temennya atau kadang gimana? gimitan sama temen kayak gitu-gitu minta tolong. Ya Semuanya kita serba sharing sih. virtual gitu Iya, ya. semua serba virtual. Nih pertanyaan terakhir nih. Kalau Willy disuruh milih dari segala kekurangan dan kelebihan pembelajaran online tadi, disuruh milih pembelajaran offline apa online, dan alasannya Offline. apa? Kalau aku sih pilih offline. Soalnya kan teknik informatika ya, kita itu banyak prakteknya kayak gitu-gitu. Terus butuh sharing, mungkin sharing sama dosen kayak gitu-gitu ya. Emang kita harus ngobrol langsung gitu loh sama dosen. Nggak bisa kalau online itu kadang dosennya nggak jawab kayak Iya, gitu-gitu. Terus apa lebih banyak sama temen itu sharingnya itu cuma sedikit gitu loh. Kalau cuma kebutuhan tugas mungkin ya, curhatnya ya cuma sama teman deket doang. tapi kalau offline itu kayak ya kita itu pulang kampus bareng-bareng terus Nanti ngopi iya gitu ya. ngopi ngobrol gimana sih tugasnya itu langsung dibahas bareng kayak gitu-gitu. Kayak tugas itu bisa dipikirin bersama. Kalau di rumah itu kayak sendiri gitu, Iya kayak orang sendiri kayak sendiri paling orang berat gitu ya kan. iya terus kalau apa namanya kalau di waktu offline ya itu kayak gimana gimana rek kayak gitu-gitu terus kayak yang nggak bisa itu akhirnya dibantu sama yang bisa-bisa kayak gitu-gitu nggak ada apatis nggak ada ngerjain sendiri-sendiri tuh nggak ada jadi bener-bener dibantu kayak gitu sih. Udah, makasih ya Will atas Ya eh, jawaban-jawaban yang kamu berikan. Nah, dari video wawancara tadi dapat disimpulkan eh, bahwa modalitas dalam pendidikan itu masih mengalami banyak masalah, yaitu seperti yang dikatakan Jurgen Habermas, yaitu sebuah proyek yang masih belum selesai gitu loh. Dan namun kita sebagai pelajar maupun mahasiswa, kita harus tetap beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada sehingga kita tidak tertinggal dan kita tetap mengikuti perkembangan zaman. Sekian dan terima kasih. Ada kurang lebihnya dalam video ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.